dosa besar, karena diancam lebih baik dia menunggu 40 tahun daripada dia melewati orang yang sedang sholat. Tapi ini berlaku untuk siapa? Untuk mereka yang memakai sutra. Makanya orang yang memakai sutra jaraknya mungkin sekitar 1 hasta dari tempat dia sholat. Kalau ada orang yang lewat, nah itu dia berhak untuk menahannya. Tapi kalau dia nggak pakai sutra, ulama mengatakan dia nggak berhak. Karena apa? Karena dia nggak gunakan sutra. Kalau dia gunakan sutra, orang tahu akan lewat di belakang sutra tersebut. Kenapa ini bermanfaat, ihwa? Karena kalau antum memakai sutra ketika sholat, antum mencegah saudara muslim antum jatuh ke dalam dosa ini. Dia lewat di depan antum ketika sholat karena antumnya nggak ngasih sutra. Makanya 2 tuh kerugiannya orang yang dia nggak pakai sutra. Yang pertama, dia menyebabkan saudara muslimnya jatuh dalam dosa. Yang kedua, sholatnya tidak sempurna pahalanya. Karena kata Ibnu Hajar, seseorang yang sholat sunnah dan dia nggak pakai sutra, kemudian ada orang lewat di depannya, termasuk orang yang sholatnya pahalanya tidak sempurna. Nah, ruginya orang yang dia sholat nggak pakai sutra. Dia menyebabkan saudara muslimnya jatuh pada dosa. Yang kedua, sholatnya nilai pahalanya tidak sempurna. Ini penting ya, karena Rasulullah ancam seandainya seseorang menunggu sampai 40 tahun itu lebih baik daripada dia melewati orang yang sedang sholat di depannya. Ini hadis yang pertama tentang sutra. Sutra itu banyak yang bisa kita gunakan. Yang pertama, dinding ini bisa sutra. Tapi kan di depan sudah penuh, Ustaz. Maka tinggal antum sholat di belakang orang yang sedang sholat, di belakang orang yang sedang duduk. Itu bisa dijadikan sebagai sutra kita. Jadi orang akan terhalangi untuk dia melewati orang yang sholat. Kalau tadi orang itu sudah ngisi saf pertama dulu, saf kedua selanjutnya, ya ini kan rapih ya. Kalau kita kan mencar-mencar di belakang, di sana, ya yang mau lewat kasihan, ya saudara muslim kita bisa jatuh dalam dosa ini. Makanya kalau sholat sunnah usahakan tetap di depan dulu yang diisi, baru kemudian di belakangnya orang yang di shaf yang pertama. Keutamaannya juga kalau antum sholat sunnahnya sudah di shaf yang pertama, antum akan dapat shaf yang pertama. Yang dulu para sahabat itu berebutan untuk dapat shaf sholat yang pertama. Karena ada hadis khusus itu. Rasulullah bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala man shalla fi shaffil awwal." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat. Bersalawat di sini maknanya mendoakan orang-orang yang mereka salat di shaf yang pertama secara khusus. Makanya makruh antum di shaf kedua nyuruh orang duluan masuk shaf pertama. Itu namanya antum itsar dalam hal ibadah. Yang kata ulama, al-itsaru fil ibadati makruh.
Mendahulukan orang lain dalam hal ibadah itu hukumnya makruh. Beda kalau mendahulukan orang lain dalam urusan dunia, itu yang mustahab, dianjurkan. Tapi mendahulukan orang untuk duluan dia yang lebih dapat banyak pahalanya, itu makruh. Harusnya antum dulu yang mendahulukan diri antum. Kan sahabat begitu, mereka berebutan untuk sholat di shaf yang pertama. Nah, ini harus difahami kaidah ini. Ana tanya antum belum haji, orang tua antum belum haji, mana yang antum dahulukan, orang tua atau antum? Hah? Mana yang antum dahulukan? Antum dulu. Hari ini kaum muslimin salah faham. Dia belum haji, saya mah nggak apa-apa belum haji, yang penting orang tua saya haji duluan. Itu salah. Itu namanya itsar dalam hal ibadah. Hukumnya makruh, nggak boleh, dibenci malah. Harusnya dia dulu yang haji, baru kemudian orang tuanya. Jadi konsepnya gitu, jangan antum balik. Urusan ibadah udah kamu aja duluan. Giliran urusan dunia nggak mau didahuluin orang. Ini konsepnya kan terbalik jadinya. Konsep yang benar, dalam urusan dunia baru kita dahulukan orang. Antum mau pakai mobil, orang tua mau pakai mobil, kasih orang tua antum yang pakai mobil. Itu dalam urusan dunia. Ya, antum ya punya kebutuhan, ya, sementara orang tua juga punya kebutuhan. Untuk beli kebutuhan pokoknya dahulukan orang tua. Itu dalam urusan apa? Dunia. Tapi dalam urusan akhirat, dalam urusan ibadah, ya tetap kita dulu yang harus didahulukan. Ya, ini hadis yang pertama, keutamaan orang yang pakai sutroh. Apa keutamaannya? Dia mencegah saudara muslimnya jatuh ke dalam dosa. Yang kedua, pahalanya jadi sempurna ketika dia melaksanakan sholat. Sutroh ini berlaku untuk siapa? Untuk mereka yang sholat sunnah dan untuk imam yang sholat fardu. Untuk siapa sutroh? Imam ketika dia sholat fardu. Yang kedua, orang yang melakukan sholat sunnah. Adapun makmum itu mengikuti sutrohnya imam. Makanya boleh nggak melewati makmum ketika sholat? Boleh tidak? Boleh. Karena sutrohnya makmum itu mengikuti sutrohnya imam. Nah, ini akhirnya orang nggak paham. Ada orang batal sholatnya, kebelet mau pipis, ditahan nggak boleh lewat. Padahal namanya makmum itu boleh untuk dilewati. Yang nggak boleh itu lewat di depan imam. Karena sutrohnya makmum mengikuti sutrohnya imam. Nah, ini dalam bab sholat kadang kaum muslimin masih belum paham. Ya, padahal kalau makmum dilewati boleh. Apalagi orang yang batal itu memang ada uzur, dia mau keluar, mau ke toilet atau ada suatu hajat, biarkan dia lewat, jangan dihalang-halangi. Udah kebelet dihalangin lagi, kasihan orangnya, emosi nanti. Ya. Nah, ini sutroh itu untuk siapa? Orang yang sholat sunnah. Yang kedua, imam ketika dia menjadi imam sholat berjamaah. Apa saja yang bisa dijadikan sutroh? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan yang bisa dijadikan sutroh itu
minimal tingginya 1 hasta. 1 hasta itu segimana? Sampai sini ya, 1 hasta. Tapi ada ulama yang mengatakan cukup, bisa jadi sutra 2/3 hasta. Yang penting dia bisa menghalangi orang untuk lewat. Berarti botol bisa nggak nih? Bisa nggak ini jadi sutra? Bisa. Jadikan ini sutra, ya. Tapi memang yang bagus waktu itu ada perasaan sutra kita pada kemana itu? Ada pada kemana sutra? Disiapin itu biar nggak pada ngelewatin orang ya sholat, ya. Jadi lebih enak ya kalau memang sutrohnya khusus kayu itu. Kalau minuman gini ntar antum ingatnya aus lagi, ya, karena menghadapnya ke arah sutro. Hadis yang kedua, hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Kata Rasulullah SAW, apabila salah seorang di antara kalian melakukan sholat, kemudian dia taruh itu sutroh di depan tempat dia sholat, tiba-tiba ada salah seorang yang ingin lewat di depannya. Nah ini, kalau dia sudah pakai sutroh, ada orang lewat, dia berhak menghalanginya, ya. Dia berhak menghalanginya. Kata Rasulullah, apabila salah seorang di antara kalian salat dan dia sudah pakai sutra, ada orang yang mau lewat, tahan orang tersebut. Kemudian kalau dia tetap mau lewat lagi, boleh tahannya agak keras. Karena tadi kasihan kalau dia lewat itu dosanya besar. Karena kata Rasulullah, lebih baik seseorang menunggu tidak melewati orang yang sedang sholat di depannya sampai 40 tahun. Bahkan kata Rasulullah, kalau dia tetap mau lewat lagi, tahan dia lebih keras lagi, karena sesungguhnya dia syaitan. Awas jangan salah faham antum hadis ini. Maksudnya dia syaitan itu sifatnya menyerupai syaitan, bukan orangnya ya, sifatnya. Karena sifat syaitan itu apa? Gangguin manusia ketika sholat, kan begitu kan? Bahkan ada syaitan khusus, namanya syaitan khanzab. Tahu nggak antum syaitan khanzab? Makanya jangan kasih nama anak khanzab. Itu nama syaitan yang dia sukanya mengganggu orang yang sholat dengan cara, mohon maaf, meniup bagian dubur orang yang sholat, supaya seolah-olah dia keluar angin nggak ya? Keraguan-raguan tuh dibuat. Nah, itu ada tuh syaitan khanzab. Atau juga dia akan ganggu kita dengan mengingatkan kita barang-barang yang hilang. Padahal baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, sudah diganggu tuh. Dompet taruh mana tadi? Ya. Terus oh kayaknya di celana masih. Rakaat pertama ingatnya di celana, rakaat kedua enggak deh, kayaknya udah dilepas tadi, ditaruh laci, ya.
Rakaat ketiga, jangan-jangan jatuh di jalan. Subhanallah, dari awal sholat sampai tahiyat yang dia ingat apa? Dompet. Nah, itu syaitan tuh. Ya, jangankan antum nih, para ulama saja mereka mengakui syaitan itu mengganggu mereka ketika sholat itu dengan cara memikirkan perkara-perkara, masalah-masalah hukum tentang sesuatu. Karena mungkin ulama itu kan sering ditanya masalah gitu ya. Akhirnya ketika sholat kepikiran tuh, dia cari dalil-dalil apa ini hukumnya. Itu syaitan sampai segitu. Jangankan kita yang awam, ulama saja itu tergoda dengan para syaitan supaya sholatnya tidak khusyuk. Ya, maka yang dimaksud syaitan di sini bukan orangnya ya. Ketika dia maksa ingin lewat orang yang sholat, maka ia sifatnya seperti syaitan, bukan orangnya. Nah ini manfaat seseorang dia memakai sutroh ketika sholat sunnah. Makanya kita praktekkan ini, karena ini petunjuknya Rasulullah. Beda pahala orang yang sholat sunnah nggak pakai sutroh dengan orang yang sholat sunnah pakai sutroh. Ya, kadang ada yang sholat subhanallah, ya. Ana mau masuk masjid Pemda kemarin, sholatnya di depan pintu, Kita mau masuk kan bingung, subhanallah, sholat di depan pintu, ya, nggak pakai sutra. Loh, ini gimana orang mau sholat? Sama aja dia memberikan peluang saudara muslimnya jatuh kepada dosa, ya. Maka perlu kita ingatkan, sholat sunnah tetap ada sutrahnya ya. Ini mencegah apa? Saudara muslim kita jatuh ke dalam dosa, dan orang yang sholatnya dapat pahala yang sempurna. Nah ini untuk mengingatkan saja kepada kita semuanya. Jadi kalau antum sholat senantiasa memakai sutroh ini supaya dapat pahala, dan itu bukti antum melaksanakan sunnah Rasulullah. Berarti bukti apa? Bukti cinta seseorang kepada Allah dan kepada Rasulullah. Begitu kan ayatnya surah Ali Imran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dua keutamaannya ya. Kalau antum tegakkan sunnah ini, amalkan sunnah-sunnah Rasulullah, kata Allah, katakan wahai Muhammad, jika mereka betul-betul mencintai Allah, maka hendaklah mereka mengikuti Rasulullah. Apa keutamaannya? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai mereka. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan gugurkan dosa-dosa mereka. Ya, cukup rasanya ayat ini untuk kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Jangan katakan itu kan cuma sunnah. Orang yang berkata seperti itu, kata Syekh Utsaimin, itu orang yang gak beradab dengan sunnah Rasulullah. Dia remehkan sunnah. Ya, jangan dia katakan itu cuma sunnah. Oh, itu perbuatan Rasulullah. Maka harusnya kita agungkan itu yang dicontohkan Rasulullah. Ya, ini sebagai pengingat bagi kita semua untuk betul-betul berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah ini supaya kita dicintai oleh Allah dan dapat cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan tentang bab nikah. Kita sudah bahas pernikahan yang dilarang oleh syariat. Kita lanjut dengan bab selanjutnya, babun ma jaa
fil istimari wal isti'dzan. Bab pembahasan tentang meminta pendapat wanita yang dia janda ketika ingin menikah dan meminta izin kepada wanita yang dia masih gadis. Al-hadithul khamis ba'da 300, hadis nomor 305. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah senantiasa meridhai beliau, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tunkahul ayyim hatta tustamar wa la tunkahul bikru hatta tusta'dzan. Qalu ya Rasulullah wa kaifa idnuha? Qala antaskuta. Dalam riwayat lain wa idnuha sukutuha. Kata Rasulullah, tidak boleh menikahkan seorang janda kecuali sudah dimintai pendapatnya. Yang kedua, tidak boleh menikahi seorang gadis kecuali sudah mendapat izinnya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana izinnya seorang gadis itu?" Kata Rasulullah, izinnya yaitu dengan diamnya. Tapi kita jelaskan nih, tidak semua diamnya gadis itu bermakna setuju. Kalau diamnya sambil mukul dinding kan nggak setuju berarti. Atau diamnya sambil lempar sendok, lempar gelas, itu namanya tidak setuju, ya. Kita ambil faidah-faidah dari hadis ini. Yang pertama, an-nahyu an-nikahi thayyib qabla istimariha wa talabiha dzalika. Hadis ini jelas menunjukkan larangan untuk menikahi seorang janda sebelum meminta pendapatnya. Jadi kalau ada orang, ya, apakah dia punya anak yang janda atau dia punya kerabat yang janda, kemudian ada laki-laki yang datang meminangnya, melamarnya, maka kemudian dia harus sampaikan itu. Ini ada fulan melamar kamu, kamu mau nggak nikah sama fulan? Kalau dia nggak jawab, berarti kalau janda nggak jawab berarti apa? Tidak setuju. Kan diam. Kalau janda itu harus iya, saya setuju. Ini bedanya. Harus betul-betul dimintai pendapatnya. Selama dia diam, itu berarti dia tidak bersedia. Ini antum masa belum paham hadis ini? Ya, karena nggak mau nikah sama janda. Antum nggak tahu ya keutamaan menafkahi janda itu kan sudah pernah Anda jelaskan. Hadis Bukhari dan Muslim. Ya, kata Rasulullah SAW, al-kafilu minas sayyibi kal mujahid fi sabilillah wa kal qaimi wa kas-saimi wa la yuftir. Kata Rasulullah, as-sa'i alal armalah, orang yang menanggung nafkahnya janda dan fakir miskin, dia dapat pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Nggak sampai situ, kata Rasulullah, kal qaimi
la yanam, seperti orang yang sholat malam terus menerus, tuh pahalanya. Wa kashaimi la yuftir, seperti orang yang sholat sunnah terus menerus. Itu keutamaan, ya. Makanya Khalifah Umar bin Khattab, ini sejarah ya, banyak dicatat oleh para ulama sirah nabawiyah. Antum baca kitabnya Al-Imam As-Salabi itu, beliau nulis tentang sejarah Khulafa Ar-Rasyidin. Ketika beliau bahas tentang Umar bin Khattab, kebiasaan Umar itu kalau jadi khalifah pemimpin, beliau patroli di malam hari. Umar tuh jadi pemimpin takut sekali akan dihisap nanti, makanya setiap malam dia keluar. Ngapain dia keluar? Dia inspeksi rakyatnya. Makanya banyak tuh dia dapat masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyatnya ketika dia keliling di waktu malam. Salah satunya yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya Sunanul Kubra ini, Umar menemukan satu rumah yang isinya itu nenek tua janda. Setiap malam Umar pasti ke rumah itu memenuhi kebutuhan nenek tersebut. Oh, ini amalannya pemimpin nih luar biasa, ya. Ada nggak pemimpin kita kayak gini? Ya, Umar. Ya. Ada, tapi jadi konten biasanya. Kalau Umar kan enggak, ya. Dia memang tulus, ya. Antum tahu kisah tentang kenapa akhirnya Umar punya kebijakan? Setiap suami yang mau berjihad di jalan Allah, mereka nggak boleh lebih meninggalkan istrinya lebih dari 4 bulan. Itu kan karena Umar di malam hari inspeksi ke rakyatnya, tiba-tiba dia dengar seorang wanita dari satu rumah, dia membawakan bait-bait syair yang menandakan dia rindu sama suaminya. Akhirnya perempuan itu mengungkapkannya dengan bait-bait syair. Kalau diartiin bahasa Indonesianya, seandainya aku nggak takut kepada Allah, aku akan buat ranjang ini bergoyang. Maksudnya kalau dia nggak takut kepada Allah, dia akan berzina. Umar dengar itu bait-bait syair itu, disamperin ke rumah orang tersebut. Ternyata isinya seorang wanita. Ditegur sama Umar, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Apa yang kau ucapkan tadi? Maka wanita itu bilang, wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifah, saya rindu dengan suami saya yang sedang dikirim berjihad. Zaman dulu kan kalau jihad itu sampai berbulan-bulan, ya. Maka Umar setelah itu mengeluarkan kebijakan, setiap prajurit yang berjihad di jalan Allah gak boleh meninggalkan istrinya lebih dari 4 bulan. Karena Umar nanya dulu ke anaknya Hafsah. Kata Umar, kam tasbirul mar'ah ala tarki zawjiha. Wahai Hafsah anakku, berapa lama biasanya perempuan maksimal bisa bertahan tidak berhubungan dengan suaminya? Kata Hafsah, arba'ata ashhur, 4 bulan. Ini wanita 4 bulan. Kalau antum mah seminggu juga udah keriting. Ya, kalau wanita 4 bulan maksimal. Makanya kenapa ada hukum yang namanya ila? Antum masih ingat nggak tentang ila? Surah Al-Baqarah ayat 236 atau 33 itu.
lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati asyhur. Para suami yang mereka melakukan ila. Apa artinya ila? Seorang suami bersumpah tidak mau menggauli istrinya lagi lebih dari 4 bulan. Makanya para ulama fikih mengatakan, kalau suami meninggalkan istrinya lebih dari 4 bulan dan istrinya tidak ridho, maka itu jatuh kepada hukum ila. Artinya suaminya harus dipanggil sama hakim. Dipanggil hakim ngapain? Kamu pengen gauli istrimu atau kamu ceraikan istrimu dengan cara yang baik? Karena tadi perempuan itu maksimal bertahan berapa lama? 4 bulan. Lebih dari 4 bulan dia nggak bisa menahan itu dan bisa jatuh kepada zina. Lihat, syariat Islam itu paling faham psikologis manusia, paling faham, ya. Makanya kenapa akhirnya kebijakan Umar ini diumumkan kepada rakyatnya, karena ini berbahaya. Ini yang menyebabkan perselingkuhan begini kan, ya. Apakah istrinya ditinggal lama sama suami atau sebaliknya? Suami ditinggal lama istrinya. Gitu ya. Istrinya jadi TKW, TKI. Suaminya selingkuh. Ya. Banyak kasus perceraian hari ini karena ini hak biologis pasangannya tidak ditunaikan. Ya. Karena kemarin ketemu sama jemaah ana yang dokter spesialis objin dia cerita, Ustaz tahu kebanyakan dokter objin itu rumah tangganya berantakan. Tahu nggak antum dokter objin? Dokter kandungan. Kenapa? Karena dia harus standby 24 jam. Dia tinggalin pasangannya, kadang harus balik lagi, dia tinggalin lagi, balik lagi. Anda berpikir harus diubah ini regulasi dokter kandungan berarti, ya? Karena ternyata banyak tuh, ya, mereka yang dokter objin, nggak taunya banyak yang cerai kasusnya, ya? Karena tadi memang mereka lebih dahulu kan apa? Pekerjaannya. Itu tuh syariat Islam paling menjaga itu, ya. Karena masalah biologis itu nggak bisa ditunda, apalagi suami, ya. Makanya kenapa kan Rasulullah ancam kan, apabila seorang wanita diajak suaminya untuk berhubungan kemudian dia menolaknya, maka wanita tersebut dia bahkan dilaknat oleh malaikat sampai datangnya waktu pagi. Karena bahaya ketika kebutuhan biologis suaminya nggak dipenuhi, itu bisa jadi jalan zina. Ya, itu yang syariat tutup tuh begitu. Ya, hari ini kan banyak ya orang yang nggak paham ini, ya, bagaimana menunaikan hak suami dan juga menunaikan hak istrinya. Ya. Kemudian kata Rasulullah tadi, tidak boleh menikahi seorang gadis kecuali dengan izinnya. Lihat ya, beda. Janda harus bicara, janda itu. Iya, saya setuju. Kalau dia diam, nggak boleh dinikahi. Tapi kalau gadis beda. Tinggal ditanya, mau nikah nggak sama fulan. Kalau dia diam, tapi diamnya nggak pakai reaksi yang lain. Artinya dia diam aja, nggak sambil banting tas, banting apa. Kalau itu nggak setuju namanya. Tapi diamnya ya diam aja tanpa reaksi, maka itu bermakna dia setuju. Karena gadis itu memang lebih pemalu biasanya. Ketika ditanya mau nggak nikah sama fulan, maka
dia mungkin agak malu untuk mengatakan iya. Kalau dia diam, maka itu berarti setuju. Ya, ini buat bekal antum yang punya anak perempuan. Ya, karena pernikahan itu nggak boleh dipaksa. Ya. Salah satu syarat sahnya pernikahan adalah ridho antara dua pasangan tersebut. Calon suami, calon istri ridho untuk dinikahkan. Kalau dipaksa maka pernikahannya menjadi tidak sah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Materi ana cukupkan supaya banyak diskusi dan tanya jawabnya. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafadhal yang mau bertanya. Ayo silakan. Antum nanya nggak bayar kan? Ya, tafadhal. Waalaikumsalam. Berbeda jadi kalau ada yang menjadi saksi pernikahan, kalau ada di pernikahan itu ada masalah atau perceraian, saksi itu mendapatkan dosa apa ada kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan kepada pengantin tadi saat mau ada perceraian itu nasihati atau maksudnya kalau rusaknya pernikahan gitu, kan menjadi saksi itu, saksi nikah itu. Oh, berarti orang yang dulu dia jadi saksi nikah, apakah ada kewajiban-kewajiban saat tahu umpama ada perselisihan atau yang mengakibatkan perceraian sebagainya? Maksudnya kewajiban dari saksi gitu. Iya. Jazakallah khairan, pertanyaan yang bermanfaat. Yang pertama, yang namanya saksi itu dia hanya menjadi salah satu rukun nikah saja atau juga syarat sahnya pernikahan. Artinya dua orang saksi yang adil itu memang keberadaannya sangat inti ketika terjadinya akad nikah. Tapi yang kedua, kalau ternyata hubungannya orang yang menikah ini berhenti di tengah jalan, maka nggak ada tanggung jawab seorang saksi itu. Tapi bagi orang yang dia memiliki ilmu, maka dia boleh untuk mendamaikan dua orang yang berpisah tadi. Tapi sebaik-baik orang yang dia ingin menempuh jalan perceraian, kan kata Allah, wa in khiftum shiqaqa bainihima faba'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah, kalau ada laki dan perempuan yang ingin bercerai, maka hendaknya mereka sama-sama mengutus juru damai. Ada juru damai dari pihak laki-laki, ada juru damai dari pihak wanita. Nanti mereka tuh yang mendamaikan. Ya. Tapi di negeri kita ini nggak tahu, karena kayaknya ngajinya nggak sampai bab nikah. Jadi sedikit-sedikit pengennya udah kita pisah, cerai. Padahal ketika terjadi konflik jangan pakai emosi, ya. Makanya ketika marah itu kan Rasulullah ngajarin kita apa dalam nahan marah? Kita ubah posisi kan, kalau lagi diri duduk,
Jangan malah lagi duduk diri tambah marah antum. Makanya salah konsepnya. Ya, kalau kita lagi marah, yang tadinya duduk jangan malah diri, ya tambah marah lah. Yang tadinya duduk Rasulullah suruh apa? Berbaring. Kalau nggak mampu juga sudah ambil wudhu. Karena marah itu dari syaitan dan syaitan itu dari api, maka hilang dengan disiram air wudhu itu. Setelah itu sudah keluar atau kita tidur di kamar. Kemudian setelah itu baru kirim juru damai masing-masing. Ya, juru damai dari laki-laki, apakah dari keluarga laki-laki, juru damai dari perempuan dari keluarga perempuan. Apa ini masalahnya? Kalau cuma masalah istri terlambat nyiapin makan, istri terlambat masak, itu mah nggak perlu pakai emosi. Wah. Kita itu boleh marah kalau marahnya itu yang berkaitan dengan pelanggaran syariat. Kalau itu cuma perkara dunia, lebih baik kita tahan marah itu. Kalau istri kita nggak sholat, baru tuh antum marah. Istri antum nggak pakai jilbab ketika keluar, nggak nutup aurat, baru antum marah. Karena itu pelanggaran syariat. Dan Rasulullah nggak pernah marah dalam urusan dunia, tapi kalau itu merusak hukum-hukum Allah, syiar-syiar Allah, Rasulullah marah dengan itu. Tapi kalau orang Indonesia kan kebalik, istrinya nggak sholat dibiarin, ya. Giliran istrinya terlambat nyiapin makan, marahnya luar biasa. Terbalik, ya. Kalau itu pelanggaran syariat, wajib untuk marah. Ingatkan, ya, karena itu bagian dari kewajiban kita sebagai pemimpin keluarga, ya. Jadi bagi saksi nggak ada tanggung jawab, tapi dianjurkan kalau dia mau mendamaikan, apalagi dia dari pihak salah satu pasangan tersebut, maka lebih baik dia ikut mendamaikan keduanya. Makanya dulu nggak tahu ya, sekarang katanya persidangannya cepat sekali itu perceraian, karena mungkin saking banyaknya yang masuk. Kalau dulu sepengetahuan anak, keluar surat cerai itu lama ya. Bisa nunggu sampai 6 bulan mungkin, ya, 3 sampai 6 bulan. Tapi sekarang katanya lebih cepat. Mungkin hakimnya udah males kali, kebanyakan. Karena memang gugatannya banyak, sampai ratusan, sampai ribuan. Ya, ya itu yang akhirnya membuat ya mudah sekali perceraian ini. Padahal kan tidak ada jalan yang itu lebih mudarat kecuali itu ditempuh dengan perceraian. Ya, maka itu mudarat pasti kalau sudah berkaitan dengan perceraian. Apalagi dia punya anak, kasihan anaknya pasti psikologisnya terganggu ketika berpisah suami istri tersebut, ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada lagi? Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Zaman sekarang itu kan untuk ekonomi sudah maksudnya dalam kerjaan dan PHK atau segala macam banyak hal yang menetap. Jadi kebanyakan orang itu sudah hidup sendiri karena takut akan perceraian. Dalam artian zaman sekarang kayak di Garut aja itu kasus perceraian itu 5.000 orang per bulan. Jadi itu takut akan perceraian berhenti atau gimana. Iya, jazakallah khair. Pertanyaan yang bermanfaat. Yang pertama, yang menjadi syarat sah pernikahan
harus ada wali itu dari wanita saja. Adapun laki-laki nggak ada walinya ya tetap sah pernikahannya. Jadi yang wajib ada wali itu hanya untuk calon pengantin wanita saja. Karena yang akan menikahi kan walinya. Saya nikahkan Anda dengan apakah putrinya, apakah ponakannya, apakah kakaknya, adiknya. Nah itu kan walinya nanti yang menikahkan. Adapun wali bagi laki-laki, dia sebetulnya nggak hadir pun nggak masalah. Karena cukup seorang calon suami ya dia bawa dirinya saja itu sudah cukup. Nah itu. Yang kedua, persepsi orang sekarang lebih senang hidup sendiri itu salah. Yang pertama, Rasulullah menyebut orang yang menikah itu akan lebih tenang, apalagi di zaman fitnah gini. Ketika syahwat biologisnya naik, dia ada saluran untuk menyalurkannya. Ketenangan hidup itu. Makanya tujuan pernikahan gitu kan? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tujuan pernikahan itu apa? Mendatangkan ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang. Yang kedua, kita dianjurkan punya keturunan. Kenapa? Siapa yang doain kita kalau kita wafat? Siapa yang ngalirin pahala untuk kita kalau kita wafat? Kan anak-anak keturunan kita. Nah itu pentingnya ya, pernikahan itu menghasilkan keturunan. Makanya aneh kalau orang nikah nggak mau punya anak, salah besar itu. Justru tujuan pernikahan ya punya anak keturunan. Siapa yang doain kita? Kan kalau kita wafat selesai amal kita. Salah satu yang bisa ngalirin pahala siapa? Anak-anak kita. Mereka tuh yang mohonkan ampunan untuk kita. Mereka yang selalu memohonkan ampun, membasahi lisannya dengan istighfar. Makanya investasi yang paling mahal itu ya anak soleh dan soleha. Kan kita kalau sudah mati tinggal nungguin pahala aja tuh dari yang masih hidup, kan begitu. Itu keutamaannya ya. Kalau orang nikah, dia punya keturunan yang soleh dan soleha, yang mengalirkan pahala untuk dia. Jadi itu pentingnya menikah, membawa ketenangan, dan kita punya keturunan yang ngalirin pahala untuk kita, memohonkan ampun untuk kita terus setelah kita wafat. Cukup ya ikhwah, sudah habis waktunya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ikhwah semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.